Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 dari kelas B, kelompok 1. Adapun tujuan kami dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya. Dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Di mana kami akan memaparkan hasil kerja tugas kelompok kami yang membahas tentang hakikat manusia. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyuni dengan NIM H02222019, di mana saya akan membahas yang pertama yaitu tentang apa itu hakikat manusia. Nah, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Menurut Lois, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang menjadi martabat khusus. Berikut beberapa pandangan mengenai hakikat manusia, yaitu pandangan koanalistik, humanistik, Martin Buber, behavioristik, mekanistik, organisotik, dan intelektual. Terima kasih. Aspek-aspek hakikat manusia itu sebagai berikut. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran. Terdapat dua pandangan filsafat yang berbeda tentang asal-usul alam semesta, yaitu evolusionisme dan kreasionisme. Menurut evolusionisme, alam semesta menjadi ada bukan karena diciptakan oleh sang pencipta, melainkan ada dengan sendirinya. Sedangkan menurut kreasionisme menyatakan bahwa keberadaan manusia di alam semesta sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai badan kesatuan roh. Sebagai kesatuan badan dan rohani, manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungan, mempunyai berbagai kebutuhan, insting nafsu, serta mempunyai tujuan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek otonom. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendirian. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis dan memberikan perintah mutlak. Dan yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial. Karakteristik manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Wujud hakikat manusia yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Kemampuan ini membuat manusia mampu mengembangkan aspek sosialitas di luar dirinya, sekaligus mampu mengembangkan aspek individualitas di dalam dirinya. Yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Kemampuan ini membuat manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan keberadaannya. Kemudian yang ketiga adalah pemilikan kata hati atau hati nurani. Kemampuan ini membuat manusia bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Kemudian yang keempat adalah moral dan aturan. Seseorang disebut memiliki moral yang baik apabila mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Kemudian kemampuan bertanggung jawab, baik tanggung jawab kepada Tuhan, kepada masyarakat, maupun pada diri sendiri. Kemudian yang keenam adalah rasa kebebasan. Kebebasan yang kita miliki harus tetap diikat dengan aturan-aturan yang mengikat agar kebebasan ini tidak mengganggu rasa bebas yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah kesediaan untuk melaksanakan kewajiban dan menyadari adanya haknya. Kemudian yang kedelapan adalah kemampuan menghayati kebahagiaan.
Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Makhluk Tuhan dalam fana ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Sifat-sifat yang dimiliki keempat makhluk Tuhan tersebut sebagai berikut. Yang pertama alam. Alam memiliki sifat wujud. Yang kedua tumbuhan. Tumbuhan memiliki sifat hidup dan wujud. Yang ketiga binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali nafsu. Dan yang terakhir, yang keempat, manusia. Manusia memiliki sifat wujud, hidup, nafsu, serta akal budi. Perbedaan manusia dengan makhluk lain. Akal budi merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain terletak pada akal budi. Anugerah Tuhan akan akal budilah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. Berpikir merupakan perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Kemudian, kebutuhan manusia dalam hidup. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan akan penghargaan. Yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi. Manusia merupakan makhluk yang sempurna. Manusia memiliki akal untuk menghadapi kehidupannya di dunia ini. Akal juga memerlukan pendidikan sebagai objek yang dipikirkan. Fungsi akal tercapai apabila akal itu sendiri dapat memfungsikan dan objeknya itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu, manusia pada hakikatnya adalah makhluk pedagogis, makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk beragama. Demikianlah pemaparan dari kami mewakili teman-teman kelompok. Saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.